Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan, kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat, dan yang lebih penting lagi mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga sholawat dan salam senantiasa teraturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi agung kita, yang semoga saja kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Baik, untuk sahabat-sahabatku sekalian, untuk hari ini tema pembahasannya adalah tentang teori globalisasi, dan ada yang menarik ini, globalisasi dan depopulasi. Ini sangat menarik, ini terkait dengan beberapa konspirasi, bahasan-bahasan yang sebenarnya ini bahasan tema-tema mahasiswa dulu ya. Semenjak saya masih jadi aktivis di kampus, ini menjadi bahan diskusi hampir setiap hari. Ya, yang pertama sebenarnya tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Saya dulu pernah diundang saat mahasiswa dulu, tahun 2010 mungkin ya, sekitar 2010-an. Diundang untuk menjadi salah satu pemateri di seminar nasional oleh kawan-kawan HMI dulu. Waktu itu saya mewakili merepresentasi dari mahasiswa, karena kebetulan tahun itu saya sebagai ketua senat mahasiswa di perguruan tinggi saya yang hari ini menjadi IAIN Salatiga itu. Saya ditanya itu soal globalisasi, untuk definisi awalnya bagaimana. Jadi globalisasi itu dirunut dari definisi diksinya, dari kata global itu artinya dunia, dan sasi itu imbuhan dalam kaidah bahasa Indonesia yang berarti proses. Artinya proses untuk menuju satu dunia, di mana batasan-batasan antar dunia ini sudah menjadi bias lagi. Tidak ada batasan sama sekali. Jadi untuk melihat dunia yang lain itu sama sekali tidak ada batasan. Itu makna secara diktif saja. Terus sebenarnya sejak kapan globalisasi itu ada? Ada beberapa ahli yang kemudian membuat satu tesis ya. Ini sebenarnya bahasan-bahasan anak-anak tahun 90-an sampai awal era 2000-an awal, ini zaman-zaman mahasiswa dulu. Itu ada Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. Terus kemudian di situ ditanggapi oleh Samuel Huntington lewat The Clash of Civilization-nya. Itu menjelaskan pola-pola dunia ke depan itu akan mengalami satu benturan peradaban antar beberapa simbol-simbol agama, budaya dan lain sebagainya. Ini menjadi pemicu untuk dijadikan untuk menjadi konflik. Ya, bendera-bendera ini yang kemudian menurut dia menjadi semacam katalisator untuk kemudian dunia ini akan menjadi pembenturan, dan nanti akan ada satu yang menjadi pemenang. Dan itu nanti kaitannya dengan proses depopulasi, yaitu pengurangan besar-besaran jumlah penduduk dunia ini secara sistematis, sehingga yang hanya bertahan saja yang layak untuk hidup. Nah, bagaimana ini ada kaitannya? Jadi saya jelaskan. Jadi pola-pola globalisasi dan kaitannya dengan depopulasi itu ada tiga yang saling berkaitan. Jadi gini, yang di sini itu ada ada knowledge, pengetahuan, ada kebijakan, policy, dan yang terakhir ini adalah adanya modal. Jadi tiga ini kemudian tersambung dalam segitiga bermuda. Jadi kebijakan, policy, terus kemudian modal, capital, terus yang di atas nanti ada knowledge, pengetahuan atau teknologi. Dimana ketika tiga ini akan bertemu pada arus tengah yang kemudian ini sebagai katalisator globalisasi yang nanti hasilnya bisa
entah itu by setting, by design ya, terkait dengan itu akan bisa menimbulkan proses depopulasi. Jadi desainnya kayak gitu. Contoh modal, akses modal. Jadi kita sudah tahu, jadi ketika orang tidak memiliki akses modal, itu untuk bertahan hidup saja susah, kemiskinan dan lain sebagainya. Terus kemudian contoh sederhana, misalnya ada orang sakit ya, ada orang sakit, dia harus berobat ke rumah sakit. Ketika dia berobat harus membayar sejumlah uang, padahal apa yang dia miliki di rumah dijual, modalnya dijual dan lain sebagainya dijual. Untuk apa? Untuk mengakses teknologi tadi, teknologi kesehatan, sehingga dia kehidupannya bisa selamat. Terlepas dari nyawa itu milik Tuhan, dia sudah kehilangan modal. Untuk mengakses teknologi dia harus membeli. Terus kebijakan tidak berpihak kepadanya untuk proses perlindungan hak orang-orang miskin. Lalu akhirnya kalau tidak mati dia kemana gitu. Artinya proses kematian ini by design, karena orang tersebut tidak memiliki ketika akses itu. Dia tidak punya modal untuk kesehatannya, dia harus beli teknologi kesehatan. Terus kemudian untuk polisinya, kebijakannya dia tidak didukung oleh kebijakan untuk perlindungan kesehatan, akhirnya dia akan mati dengan sendirinya. Satu orang ini, satu keluarga ini. Contoh sederhana lagi, bagaimana kemudian teknologi itu sangat berpengaruh. Sekarang dulu orang-orang ketika dia menggarap sawah, dia butuh 1 hektar katakanlah, 20 orang yang macul menurutnya. Hari ini kalau sudah ada traktor saja cukup 1-2 orang aja sudah cukup. Lalu kemudian di mana proses kehidupan yang lain yang selain 2 orang sisanya tadi yang 18 orang itu? Ini bagian dari proses bertahan hidup. Jadi seperti yang disampaikan di awal, ketika seseorang tidak mampu mengakses 3 hal itu dalam kaitannya modal, dia tidak dilindungi kebijakan, lalu dia tidak bisa mengakses teknologi, akhirnya dia akan mati dengan sendirinya. Nah, kaitannya dengan depopulasi dan beberapa kejadian hari ini, terutama untuk virus corona ya, saya pernah ditanya dalam seminar itu, disanggah juga oleh kawan-kawan peserta waktu ada itu ya di seminar di awal. Kalau itu Anda berbicara soal globalisasi itu adalah satu proses, Mas, lalu akhir dari proses ini bagaimana terkait dengan dunia ini? Kalau Anda tadi bilang globalisasi adalah satu proses untuk menuju satu dunia. Nah, saya jawabnya waktu itu menggunakan satu logika film ya. Jadi film-film futuristik itu menggambarkan bahwa nantinya di dunia ini bisa jadi peran negara-negara, peran-peran legitimasi dunia, legitimasi simbol-simbol itu sudah memudar, digantikan dengan mereka yang memiliki kekuatan yang menguasai 3 hal tadi. Dia menguasai modal, dia menguasai teknologi, dia menguasai kebijakan. Kebijakan di sini adalah negara. Negara itu dibeli. Modal di sini adalah capital, di mana capital untuk di dunia dia kuasai, dan teknologi di dunia dia kuasai. Dia yang menguasai ketiga hal ini yang akan berkuasa. Dalam film itu banyak yang menceritakan itu. Kalau kaitannya dengan contoh-contoh kan sudah banyak, misalkan di mana negara itu yang menguasai nanti perusahaan-perusahaan itu. Jadi negara sudah diatur oleh perusahaan, oleh orang-orang tertentu yang memiliki ketika akses itu. Nah, kaitannya dengan virus ada itu, misalkan satu film terbaru di Contagion tahun 2019 itu juga soal virus yang menceritakan bahwa bagaimana kacaunya sebuah negara hanya gara-gara virus ya. Kita tidak tahu apakah itu by design, by teknologi, itu juga bagian dari teknologi kesehatan ya, teknologi soal virus. Terus kemudian kalau untuk film-film yang terkenal, kamu tahu Resident Evil ya. Resident Evil itu juga bagian dari satu proses penggambaran dunia, di mana ternyata di situ dunia itu sudah tidak negara-negara yang menguasai simbol-simbol yang dikatakan di awal Huntington sama Fukuyama tadi. Itu sudah tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batasan-batasan yang kemudian menguasai apa ya, 3 hal itu tadi. Dia teknologi, modal, capital,
Terus kemudian policy kebijakan, di mana dalam The Resident Evil itu kan yang menguasai itu malah perusahaan, itu dunia yang menguasai perusahaan karena adanya satu proses teknologi virus T-virus yang disebarkan di antero dunia, lalu kemudian membuat kekacauan dan menjadikan mereka kayak zombie gitu kan. Itu bagian dari proses-proses futuristik dunia tuh kayak gitu. Walaupun mungkin ini terlalu berlebihan ya dalam menggambarkan itu semua, tapi sejelas proses itu sudah terjadi hari ini. Bagaimana kemudian ada satu film lagi yang terbaru, The Hot Zone tahun 2019, itu menceritakan bagaimana wabah hanya satu virus saja, jadi satu teknologi virus ya, katakanlah apakah itu by design ataukah itu mutasi dari alaminya virus itu tersebar dalam satu penduduk, sudah bisa berapa yang mati. Dan ironisnya itu yang mati adalah mereka yang tidak mampu mengakses 3 hal yang saya sampaikan, yaitu teknologi kesehatan, modal, capital, dan policy, kebijakan yang melindungi orang-orang yang mati itu tadi. Contoh di Afrika kena Ebola itu berapa ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu yang meninggal. Dan ini yang lagi booming ini corona dan lain sebagainya, walaupun banyak pro dan kontra apakah ini bagian dari konspirasi dunia dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas itu bagian dari proses assess dari adanya proses-proses globalisasi, proses-proses kapitalisasi, dan adanya by design dari orang-orang yang kita tidak tahu. Mungkin di situ ada kelompok-kelompok tertentu, organisasi elit ya, yang kita tidak tahu, yang mereka itu menguasai ketiga hal itu, teknologi, terus kemudian modal, dan terus kemudian policy. Yang dalam hal ini kalau kita merujuk pada ramalan Al-Quran, bahwa mereka itu ya orang-orang Yahudi sebenarnya yang menguasai itu, walaupun mungkin tidak terlihat dalam satu negara, tapi yang menguasai proses-proses organisasi-organisasi, yang menguasai modal, menguasai teknologi, menguasai policy kebijakan dalam suatu negara, kita didikte dan sebagainya, yang mereka memang sudah dinas untuk menguasai dunia oleh Al-Quran. Ya ini terlepas apa itu betul atau salah, ya ini hanya sebagai analisa saja. Jadi globalisasi itu adalah proses yang sampai hari ini masih berjalan, dan depopulasi itu adalah juga satu proses, entah pun itu by design ataupun by system, terjadi secara kebetulan ataupun tidak, itu hari ini masih terus berjalan. Ketika seseorang tidak mampu mengakses 3 hal dalam arus utama globalisasi yang bisa mengakibatkan depopulasi tadi, tidak bisa mengakses teknologi, tidak bisa mengakses modal, dan kemudian tidak ada perlindungan policy kebijakan dari pemerintah yang ada, kemana lagi kalau tidak mati? Mati secara sistem, mati karena tidak mampu bertahan dalam arus besar globalisasi yang sampai hari ini masih berlangsung. Maka itu sahabat-sahabat semua, hari ini harus melek teknologi. Jangan sampai kita tergerus arus besar teknologi, arus besar globalisasi yang sangat kejam ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kedepannya. Kita akan diskusikan lebih lanjut tentang teori-teori dan hal-hal yang lebih menarik lagi. Jangan lupa dukung channel ini, like and subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.